Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Ikwansah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dampak dan cara pencegahan heat stress di lingkungan pekerjaan. Tekanan panas atau heat stress dapat diartikan sebagai reaksi fisik dan fisiologis pekerja terhadap suhu yang berada di luar kenyamanan bekerja. Suhu yang dimaksud adalah suhu panas yang ekstrim. Paparan panas di lingkungan kerja bisa berasal dari suhu dan kelembapan yang tinggi, paparan sinar matahari secara langsung, gerakan atau aliran udara yang terbatas, kerja fisik yang berat, panas metabolisme tubuh, pakaian kerja, dan tingkat aklimatisasi. Faktor iklim kerja dan non-iklim tersebut yang dapat meningkatkan risiko pekerja terkena heat stress. Sebetulnya, heat stress terjadi apabila tubuh pekerja sudah tidak mampu lagi menyeimbangkan suhu tubuh normal karena besarnya paparan panas dari luar. Sederhananya, heat stress bisa terjadi ketika suhu tubuh gagal mengendalikan suhu internal. Jika tubuh terpapar panas, maka sistem yang ada di dalam tubuh akan mempertahankan suhu tubuh internal agar tetap berada pada suhu normal, yaitu sekitar 36 derajat sampai 37,5 derajat Celcius, dengan cara mengeluarkan keringat dan mengalirkan darah lebih banyak ke kulit. Nah, kemudian ada cara pencegahannya. Pada kebanyakan kasus, heat stress dapat dicegah atau setidaknya dapat diminimalkan. Berikut rekomendasi pencegahan heat stress menurut Occupational Safety and Health Administration atau OSHA. Yang pertama, membuat program pencegahan heat stress. Perusahaan harus memilih dan menentukan pekerja yang terlatih dan kompeten dalam menangani bahaya di tempat kerja. Salah satunya bahaya paparan panas. Selanjutnya, pekerja ini yang akan bertanggung jawab dan merencanakan, mengembangkan, melaksanakan dan mengelola program terkait paparan panas di tempat kerja. Kemudian yang kedua, melakukan identifikasi bahaya. Kegiatan mengidentifikasi bahaya ini meliputi yang pertama, mengenali bahaya paparan panas dan risiko penyakit panas bagi pekerja. Kemudian yang kedua, menghitung indeks tekanan panas melalui pengukuran faktor-faktor eksternal lingkungan yang mempengaruhi tekanan panas, yaitu suhu, kelembapan, kecepatan angin, suhu kering, suhu basah, dan suhu radiasi. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap kesehatan pekerja akibat paparan panas, yaitu dengan mengukur tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh para pekerja. Kemudian yang keempat, menentukan langkah pengendalian dan perbaikan untuk meminimalkan bahaya paparan panas. Kemudian yang ketiga, melakukan pengendalian teknik. Pengendalian teknik yang dapat dilakukan adalah memasang ventilasi umum, memasang exhaust fan, memasang dust collector, penggunaan penyekat atau shielding, terutama untuk mengurangi panas radiasi, serta mengurangi suhu tubuh dan kelembapan melalui pendingin udara. Kemudian yang keempat, melindungi pekerja dari resiko terkena heat stress. Untuk mencegah pekerja dari heat stress, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Hindari melakukan aktivitas fisik yang berat, lingkungan panas yang ekstrim, paparan sinar matahari, dan lingkungan dengan kelembapan tinggi bila memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, lakukan langkah-langkah pencegahan berikut ini. Yang pertama, awali hari dengan minum air putih secukupnya. Kemudian gunakan pakaian berwarna cerah, ringan, atau tipis, dan menyerap keringat. Hindari pakaian berbahan sintesis. Nah, kemudian yang ketiga, lakukan diet seimbang. Konsumsi buah, sayuran, protein, serat yang akan membantu. Kemudian konsumsi cairan elektrolit, namun tidak melebihi air minum biasa. Gunakan pelindung wajah dan leher, pastikan di area kerja terdapat stasiun air minum dan mudah diakses. Minumlah 1 gelas air selama 15 menit sekali, sekalipun Anda belum merasa haus. Lakukan istirahat secara berkala saat melakukan pekerjaan berat di lingkungan dengan suhu panas dan kelembapan tinggi. Beristirahatlah di tempat yang sejuk dan teduh. Pertimbangkan untuk menyediakan wadah air bertanah khusus yang berisi air dan es untuk membasahi handuk, leher, dan lainnya. Kemudian pantau kondisi fisik Anda dan rekan kerja untuk mengetahui adanya tanda dan gejala penyakit akibat panas. Laporkan kepada supervisor bila Anda yang menemukan rekan kerja yang mengalami gejala heat stress. Kemudian yang kelima, ada aklimatisasi.
Aklimatisasi terhadap suhu tinggi merupakan proses penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya. Aklimatisasi terhadap panas ditandai dengan penurunan suhu tubuh dan pengeluaran garam dari dalam tubuh. Proses aklimatisasi ditunjukkan kepada suatu pekerja dan suhu tinggi untuk beberapa waktu. Nah, kemudian yang keenam yaitu mengatur waktu kerja. Perubahan jadwal kerja dan pengaturan frekuensi istirahat dilakukan dalam upaya untuk meminimalkan risiko paparan. Perusahaan dapat mengatur jadwal kerja dan istirahat dengan memperhatikan NAB paparan panas. Nah, yang kemudian memberikan pelatihan kepada pekerja. Perusahaan juga wajib memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai bahaya dan efek paparan panas. Gejala penyakit akibat panas, bagaimana cara dan kapan harus merespon bila timbul gejala awal dan bagaimana cara mencegah penyakit akibat panas. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan pengawasan untuk tanda dan gejala awal. Pekerja bisa membuat sebuah sistem untuk memantau dan melaporkan tanda dan gejala awal penyakit akibat panas. Hal ini dapat membantu perusahaan juga manajemen dalam mendeteksi secara dini penyakit akibat panas dan melakukan tindakan pengendalian sesegera mungkin. Nah, kemudian yang terakhir yaitu membuat perencanaan dan pelaksanaan tanggap darurat. Buatlah prosedur tanggap darurat terkait penyakit akibat panas. Komunikasikan prosedur tanggap darurat tersebut kepada supervisor dan pekerja. Perencanaan tanggap darurat meliputi yaitu yang pertama, apa yang harus dilakukan seseorang bila mengalami atau melihat rekan kerja menunjukkan tanda-tanda penyakit akibat panas. Kemudian, bagaimana cara menghubungi unit tanggap darurat dan memperhitungkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk petugas tanggap darurat tiba ke lokasi dan melatih pekerja dalam melakukan pertolongan pertama sampai bantuan tiba. Dalam menyusun perencanaan tanggap darurat ini, kamu bisa melibatkan seseorang profesional guna mendapatkan masukan tentang pembuatan prosedur tanggap darurat terkait penyakit akibat panas. Nah, sekian dari hasil paparan yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.